Bentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sebelumnya salam kenal, karena ini saya pertama kalinya mengajar mahasiswa angkatan tahun 2020. Betul ya? 2020 ya? Bu. Ya. Jadi salam kenal, sebelumnya saya Novi Andriani Teguh, biasa dipanggil Bu Novi. Di sini saya akan mengajar materi hidrolika. Jadi di mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika ini terbagi menjadi dua ya. Jadi sebelum PTS kemarin kalian sudah dapat mekanika fluidanya oleh Pak Umboro ya. Iya, Bu, benar. Dari Pak Umboro mekanika fluidanya, terus di materi hidrolikanya ini akan saya yang mengajar sampai dengan nanti EAS ya, evaluasi akhir semester. Jadi di mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika ini ada 4 SKS, di mana kita 3 SKS kuliah dan 1 SKS itu praktikum. Jadi kemarin hari Senin kalian sudah dapat pengarahan praktikum ya di awal. Jadi nanti dari pengarahan praktikum itu kalian sudah membentuk kelompok juga. Oh ya, sebelumnya di sini sudah mengumpulkan daftar kelompoknya belum ya? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Ada ketua kelasnya di sini? Ada yang mau menjadi ketua kelas? Kalau belum ada. Halo? Permisi, Bu. Ya. Mungkin saya boleh, Bu, untuk membantu menjadi ketua kelas, Bu. Siapa ini yang berbicara ya? Arzi, Bu. Mungkin yang jadi ketua kelas bisa kontak saya ya di WA nanti. Baik, Bu. Itu nomor WA saya share di chat box. Untuk kelompoknya, apakah sudah membuat kelompok praktikum? Permisi, Bu. Kebetulan kemarin sudah beberapa masuk, Bu, datanya kami sudah mengumpulkan di grup, Bu. Ada beberapa kelompok sudah, Bu. Udah dikasihkan ke Pak Mahe belum ya? Belum, Bu. Oh, belum. Kalau bisa hari ini ya. Baik, Bu. Segera saya kumpulkan. Iya, bisa dikumpulkan ke saya atau nanti saya teruskan ke Pak Mahe atau bisa ke Pak Mahendranya langsung. Tuh. Soalnya dengan pembagian kelompok ini nanti kalian akan dibagi dosen asistennya siapa saja.
Jadi kemungkinan dapat dosen asisten saya, tapi kemungkinan juga bisa saja dapat dosen asisten yang lain gitu ya, yang tidak mengajar mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika gitu. Jadi kalau saya lihat sini mahasiswanya 67 gitu kan ya. Di presensi saya lihat 67, tapi sini yang bergabung 57. Kan nggak mungkin dipegang oleh satu dosen untuk asistensi praktikum ini. Jadi nanti akan ada pembagian asisten praktikum. Oke, untuk ketua kelas nanti bisa kontak saya di WA sambil mengumpulkan list kelompok praktikumnya. Jadi untuk praktikum ini bisa segera dimulai, kalau nggak minggu ini ya mulai dari minggu depan gitu ya asistensinya. Oke, jadi kita kembali ke materi kuliah. Jadi di sini kemarin sudah mendapatkan materi mekanika fluida, dan hari ini kita akan memulai materi hidrolika. Hidrolika ini sebenarnya cukup berbeda dengan mekanika fluida ya, karena kalau hidrolika ini lebih ke aliran yang berada di saluran terbuka ya. Kalau misalkan kalian lihat berdasarkan video praktikum yang kemarin di pengarahan itu, bisa kalian lihat bahwa aliran-alirannya itu permukaan airnya bisa kalian lihat, atau enggak bisa permukaan aliran itu terekspos dengan atmosfer gitu ya. Jadi hidrolika itu prinsipnya memang lebih ke aliran di saluran terbuka khususnya ya. Jadi di sini ini kode presensinya, jadi barangkali ada yang belum mengisi. Oke. Jadi ini beberapa modul perkuliahan hidrolika. Jadi ini adalah modul-modul yang akan kita bahas sampai dengan nanti di pertemuan ke minggu ke-16 gitu ya, minggu terakhir. Jadi modul perkuliahan hidrolika kita ini ada 5 modul besar yang membahas hal-hal berikut ini. Jadi kalau kalian lihat di judul kuliah kita hari ini, itu judulnya prinsip dasar hidrolika ya. Jadi kita masih di modul pertama. Kemungkinan modul ini akan kita bahas sampai dengan pertemuan kedua 2-3, jadi tergantung nanti kecepatan kita dalam perkuliahan. Misalkan kalau ada banyak pertanyaan gitu, nanti bisa menjadi lebih panjang kuliahnya, jadi nanti bisa sekitar 3 pertemuan baru selesai satu modul, itu juga bisa. Di sini modul perkuliahan hidrolika ini terbagi atas 5 modul, yang mana modul pertama ini ada prinsip dasar hidrolika, jadi ini masih teori-teori dasarnya dari hidrolika ini, yang nantinya juga cukup berguna di pengerjaan praktikum kalian, gitu ya. Karena praktikum kalian ini sebenarnya adalah bukan praktikum mekanika fluida dan hidrolika, tapi lebih ke hidrolikanya, gitu. Makanya praktikumnya ditaruh di setengah semester terakhir, gitu ya. Jadi setelah PTS baru praktikum. Lalu yang kedua ada prinsip energi dan momentum. Yang ketiga ada aliran seragam. Terus yang keempat ada aliran berubah lambat laun. Dan yang terakhir ada perencanaan saluran terbuka untuk aliran seragam. Modul terakhir ini nantinya akan banyak kalian gunakan ya di mata kuliah kalian selanjutnya di semester yang akan datang. Jadi perencanaan saluran terbuka ini tidak menutup kemungkinan bisa kalian gunakan lagi nanti di perkuliahan drainase dan perkuliahan irigasi. Jadi karena saluran terbuka ini aplikasinya banyak ya, jadi bisa dipakai di banyak tempat, gitu. Nggak cuma di perumahan, misalnya saluran drainase perumahan itu pakai saluran terbuka. Kalau kalian lihat saluran irigasi yang di sawah-sawah itu juga pakai saluran terbuka. Jadi ini merupakan fondasi atau dasar dari pemahaman kalian tentang materi hidrolika ini. Jadi perlu diperhatikan nanti di modul
yang terakhir ini merupakan hal yang penting, karena kalau misalkan di sini bingung, nanti ke depannya di mata kuliah selanjutnya akan menjadi lebih sulit gitu ya. Jadi kalau di modul yang ini sudah paham, jadi nanti tinggal mengaplikasikan di perkuliahan yang lain, di drainase dan irigasi di beberapa semester yang akan datang. Nah, kita masuk ke modul pertama. Di sini prinsip dasar hidrolika ini membahas hal-hal berikut ya. Jadi nanti yang pertama ada pendahuluan, terus beberapa definisi, karena ini masih mencakup prinsip dasar. Nanti akan lebih banyak tulisan ya di PPT ini. Jadi kalian, saya harap tidak bosan. Akan memudahkan juga ketika kalian mengulang mempelajari PPT-nya sendiri. Saya harap bisa paham ya, karena sudah banyak penjelasan yang dituangkan di PowerPoint ini. Beberapa definisi yang nanti akan kita bahas ada penghantar aliran, elemen geometri, debit aliran, kecepatan, kriteria aliran, sifat aliran, tipe aliran, dan regime aliran. Nah, kita ke pendahuluan dulu. Jadi di sini hidrolika itu adalah bagian dari hidromekanika ya. Jadi hidro itu air, mekanika itu pergerakan. Jadi ini berhubungan dengan geraknya air yang bergerak. Jadi kalau airnya nggak bergerak, ya itu berarti nggak pakai prinsip dasar hidrolika ya, kalau airnya diam saja. Gitu. Jadi ini hidrolika ini mempelajari aliran saluran terbuka. Jadi dasarnya di sini itu adalah kalkulus, course, karena banyak perhitungan juga, dan mekanika fluida yang sudah kalian dapatkan setengah semester kemarin. Gitu ya. Dengan bekal mata kuliah ini, diharapkan kalian bisa nantinya memahami penurunan persamaan-persamaan. Gitu ya. Jadi nantinya persamaan yang kalian gunakan itu merupakan penurunan dari persamaan sebelumnya, gitu ya, yang nantinya kalian tidak perlu bisa menurunkan, tapi kalian perlu paham gimana itu diturunkan, gitu ya, karena nanti yang akan kalian gunakan ya hasil penurunannya. Beberapa hukum dan prinsip dasar dari materi hidrolika saluran terbuka ini. Yang pertama ada hukum-hukum yang digunakan, ya. Jadi ada hukum ketetapan massa, hukum ketetapan energi, hukum ketetapan momentum, yang nantinya akan dinyatakan dalam persamaan kontinuitas, persamaan energi, dan persamaan momentum. Lalu ada penjelasan perbedaan prinsip antara aliran saluran tertutup dan aliran saluran terbuka. Jadi ini nanti akan dijelaskan perbedaannya apa. Bukan hanya saluran yang punya tutup atau saluran yang tidak ditutup ya. Jadi aliran saluran tertutup dan aliran saluran terbuka itu tidak sebatas itu saja. Jenis dan geometri saluran terbuka, jadi bentuk-bentuknya seperti apa yang biasa digunakan di lapangan. Saluran terbuka ini bentuknya seperti apa saja. Diharapkan setelah membaca atau mempelajari modul ini, kalian bisa memahami prinsip dasar hidrolika yang berhubungan dengan fenomena aliran saluran terbuka. Selain itu juga kalian bisa menjelaskan karakteristik umum aliran saluran terbuka terhadap perubahan waktu, perubahan tempat, serta hubungannya dengan elemen geometri saluran. Jadi di sini ketika bentuk salurannya berubah, itu seperti apa perubahannya? Apakah ketika salurannya mengecil terjadi perubahan terhadap aliran kalian, atau ketika salurannya membesar terjadi perubahan terhadap aliran kalian? Di situ juga ada penjelasannya di mata kuliah ini, ya, bagaimana karakteristik aliran terhadap perubahan-perubahan itu. Nah, kita masuk ke definisi. Jadi definisi dari hidrolika ini, hidrolika bagian dari hidrodinamik. Jadi
atau hidromekanik ya di sini, yang terkait dengan gerak air atau mekanika aliran. Jadi mekanika fluida itu ada hidromekanik, ada aeromekanik. Ya, jadi mekflu itu nggak selalu tentang air, tapi juga bisa tentang udara, gitu ya, karena ada kandungan fluid juga di dalam udara. Nah, kalau kita ada di hidromekaniknya, jadi ada di sini. Terus kalau hidrostatik itu air yang diam, hidrodinamik itu air yang bergerak. Nah, hidrolik ini adalah bagian dari hidromekanik. Ya, jadi di sini selain hidrodinamik, kita juga mempelajari hidroliknya. Ya, jadi di fluid mechanics ini terbagi menjadi dua, di mana yang menjadi fokus kita adalah di hidromekaniknya. Ditinjau dari mekanika alirannya, ada dua macam aliran, yaitu aliran saluran tertutup dan aliran saluran terbuka. Jadi aliran saluran ini punya beberapa kesamaan, tapi juga terdapat perbedaan. Gitu. Jadi perbedaannya adalah di mana adanya permukaan bebas. Ini kalau misalkan bisa dilihat, keberadaan permukaan bebas ini adalah perbedaan yang sangat fundamental dari aliran tertutup dan terbuka. Jadi bukan adanya tutup aliran atau tertutupnya suatu aliran atau tertutupnya suatu saluran atau terbukanya suatu saluran, bukan itu, tapi perbedaannya adalah adanya permukaan bebas. Jadi di saluran terbuka itu punya permukaan bebas, sedangkan saluran tertutup itu tidak punya permukaan bebas. Jadi di sini yang bisa dibedakan itu adalah misalkan kalian punya selokan, terus kalian bandingkan dengan pipa. Jadi selokan ini adalah saluran terbuka, sedangkan pipa kalian itu adalah saluran tertutup. Jadi bukan karena selokannya itu terbuka. Jadi misalkan selokan tapi atasnya dikasih tutup, itu tetap akan jadi saluran terbuka, gitu ya, meskipun di atasnya ada tutupnya. Gitu. Jadi yang membedakan itu adalah permukaan bebas ini, di mana misalkan saya share whiteboard dulu sebentar. Misalkan ini ada selokan, gitu ya, kamera jelek, nggak apa-apa. Nah ini ada air di atasnya. Nah terus kalian di sini ada pipa lingkaran, gitu ya. Pipa lingkarannya itu terisi air tapi nggak penuh, gitu, misalkan segini. Nah kalau kayak gini kasusnya, dua-duanya itu adalah saluran terbuka. Jadi ini adalah saluran terbuka. Lain halnya dengan ketika misalkan ini kalian punya gorong-gorong gitu ya, terus ada tutupnya gitu misalkan, ini tutupnya agak tebal, ini salurannya terisi air ini di bawah tanah gitu ya, permukaan tanahnya di sini. Terus di sini kalian punya saluran pipa, di mana airnya itu terisi penuh gitu ya. Jadi ini air semua isinya. Nah, di sini ini berarti yang ini saluran terbuka, meskipun udah ada tutupnya gitu ya. Nah, yang ini saluran tertutup. Jadi tergantung dari adanya permukaan bebas ini. Jadi ini termasuk permukaan bebas karena dia masih berhubungan langsung dengan udara. Gitu ya. Jadi di dalamnya pipa ini terisi udara. Namun kalau pipa yang terisi penuh gini, isinya air semua, ini merupakan saluran tertutup. Sedangkan untuk saluran yang ditutup, gitu ya, misalnya ini saluran persegi yang ditutup, itu tetap merupakan saluran terbuka kalau di sini masih ada jagaannya, gitu ya. Jadi masih ada permukaan bebas yang terisi oleh udara. Gitu. Jadi yang membedakan itu, jadi nggak selalu saluran yang ditutup itu adalah saluran tertutup. Jadi yang dilihat itu adalah kontak dari permukaan airnya terhadap atmosfer, gitu ya.
Nah, dengan demikian, aliran saluran terbuka punya permukaan yang berhubungan dengan atmosfer, sedangkan saluran tertutup tidak punya hubungan langsung dengan tekanan atmosfer. Nah, di dalam modul ini yang akan kita bahas adalah open channel flow atau aliran saluran terbuka yang sangat erat hubungannya dengan teknik sipil. Karena yaitu tadi saluran terbuka ini karena saluran terbuka ini dipakai tidak hanya di perkuliahan ini ya, jadi di drainase nanti kalian akan menggunakan prinsip open channel flow, terus di irigasi kalian juga akan menggunakan prinsip open channel flow. Jadi ini dipakai di mana-mana, gitu. Jadi ini merupakan modul yang sangat fundamental untuk kalian nanti ke depannya di perkuliahan-perkuliahan yang berhubungan dengan air yang lainnya. Di sini kita akan membahas beberapa definisi ya, definisi-definisi yang mungkin akan kalian temukan seiring dengan perkuliahan hidrolika ini. Jadi yang pertama ada garis arus. Ini adalah garis menerus yang lurus atau melengkung di dalam cairan, di mana menunjukkan arah kecepatan gerak partikel cairan pada garis arus tersebut. Jadi contohnya seperti ini, mungkin tidak terlalu jelas ya terlihatnya. Jadi bisa dilihat sketch dari definisi garis arus. Gitu. Jadi di sini bisa kita lihat garis arusnya itu yang S ini yang warna kuning. Terus di sini ada kecepatan, gitu ya. Nah kecepatan ini nanti akan ada kecepatan sumbu X sama kecepatan sumbu Y, di mana kecepatan resultannya itu merupakan kecepatan dari arus tersebut. Selain garis arus, ada juga pipa arus. Ini adalah kumpulan garis-garis arus yang diwakili suatu lengkung tertutup dan diakhiri suatu lengkung tertutup. Jadi di pipa arus ini merupakan garis arus yang banyak. Ya. Jadi kalau garis arus tadi hanya satu buah, pipa arusnya adalah kesatuan dari garis-garis arus. Yang bisa kalian lihat di sini, misalkan ini ada suatu pipa, gitu ya. Jadi arusnya ada beberapa garis arus di dalam sebuah pipa arus. Nah, ini ada kumpulan dari pipa-pipa arus. Jadi ini lebih besar lagi kumpulan dari pipa-pipa arus, di mana pipa-pipa arus ini adalah kumpulan dari garis-garis arus. Di sini bisa kita lihat persamaan masa persatuan waktu di sebuah penampang. Jadi di sini ada Rho kali P kali A dari masing-masing penampang, penampang 1 dan penampang 2. Lalu di sini bisa kita lihat bahwa harga-harga ini adalah jadi M1 sama dengan M2. Gitu. Jadi di dalam satu arus yang sama, jadi kerapatan cairannya itu, jadi di sini ada jumlah massa cairan persatuan waktu itu sama gitu ya, M1 sama dengan M2, di mana 1 dan 2 ini menunjukkan penampang 1 dan penampang 2. Bisa kalian lihat ketika misalkan di sebelum di sini ada 1, terus di sini ada 2, gitu. Jadi nantinya akan bisa dibuat persamaan M1 sama dengan M2, di mana M1 dan M2 itu adalah didapat dari samaan ini. Jadi ketika terjadi perubahan luas, misalnya perubahan A, nanti akan berpengaruh terhadap perubahan
kecepatan gitu, karena di sini ada V ya. Jadi nantinya akan berubah ketika A2 ini membesar daripada A1, otomatis V-nya juga V-nya akan mengecil misalnya seperti itu. Jadi untuk mendapatkan M1 sama dengan M2. Penghantar aliran. Jadi di sini air mengalir itu dari hulu ke hilir, kecuali ada gaya yang menyebabkan aliran ke arah sebaliknya ya. Atau misalkan alirannya itu dibawa oleh pompa, itu akan bisa berbalik gitu ya alirannya. Jadi tidak gravitasi dari hulu ke hilir sampai mencapai suatu elevasi permukaan tertentu. Jadi kalau air bergerak secara gravitasi, otomatis dia akan bergerak dari elevasi yang tinggi ke elevasi yang rendah. Ya, jadi di sini titik elevasi rendah itu biasanya ada di permukaan air di danau atau di laut. Gitu. Jadi air mengalir dari hulu ke hilir, di mana hilirnya itu biasanya adalah water bodies yang berupa danau atau laut. Ini ditunjukkan oleh aliran di saluran alam, yaitu sungai. Jadi kalian kalau lihat sungai itu mengalir dari hulu ke hilir, pasti di situ elevasinya dari hulu itu yang lebih tinggi, dan hilir itu pasti elevasinya lebih rendah, gitu ya. Jadi sungai ini nantinya bermuara, kalau nggak di laut ya di danau. Gitu. Jadi sungai ini bergerak secara gravitasi dari yang elevasi lebih tinggi ke elevasi yang lebih rendah menuju ke pembuang akhirnya, yaitu berupa danau atau laut. Nah, perjalanan air di saluran alam seperti sungai ini juga bisa ditambah atau diganggu gitu ya, atau dibantu oleh saluran-saluran atau bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia. Nah, ini bangunan-bangunan ini contohnya adalah saluran irigasi. Saluran irigasi, pipa, gorong-gorong, atau saluran buatan yang lain atau kanal. Jadi perjalanan aliran di sungai ini bisa ada gangguan, tapi bisa juga diperlancar gitu ya oleh bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia. Jadi kalau saluran irigasi itu memang biasanya mengambilnya dari sungai sumbernya ya. Jadi mengambil sumber air dari sungai, terus dari sungai itu dicabangkan ke saluran irigasi. Itu juga bisa seperti itu. Atau enggak dari sungai ini misalkan mau dialirkan ke saluran lain, tapi ternyata ada jalan. Berarti butuh adanya gorong-gorong gitu ya untuk melewati jalan tersebut supaya sungainya bisa dicabangkan ke saluran di seberang jalannya. Atau ada juga saluran yang lain atau kanal, ini biasanya mungkin ketika sungainya itu butuh dicabangkan ke saluran lain yang tidak ada gangguan gitu ya. Jadi bisa ditambahkan saluran buatan atau berupa kanal ya. Jadi untuk percabangan baru dari sungai tersebut. Konsep hidrolik dari perencanaan saluran ini bisa diterapkan juga sama dengan saluran alam. Jadi karena merupakan saluran terbuka ya, maka sungai, kanal, gorong-gorong ini juga merupakan aliran saluran terbuka ya prinsipnya. Jadi sama karena mereka punya free surface flow gitu, aliran permukaan bebas atau punya free surface di permukaan airnya yang berhubungan langsung dengan atmosfer. Tapi kalau penampangnya penuh, kayak pipa, ini dinamakan saluran aliran
tertutup gitu ya, aliran saluran tertutup atau aliran penuh. Jadi di sini yang bisa kalian terapkan prinsip saluran terbukanya itu sungai, gorong-gorong, terus mungkin kanal atau saluran buatan lainnya, ini bisa digunakan prinsip saluran terbuka. Sedangkan kalau pipa nanti ada sendiri materi kuliahnya, jadi di sipil juga ada materi, ada mata kuliah pilihannya ya, perpipaan itu. Tapi nanti IPA ini juga akan dipelajari di perkuliahan ini ya, apa namanya, drainase, karena ada juga pipa yang bisa mengalirkan air, ya. Jadi misalkan tidak memungkinkan dengan menggunakan gorong-gorong, karena mungkin misalkan terlalu jauh ya, jadi panjang gitu salurannya, maka bisa dilewati pipa. Pipa ini juga bisa digunakan untuk mengalirkan air yang bersih ya, jadi sumber air itu jadi dialirkan ke misalkan rumah-rumah penduduk itu melalui pipa itu. Kalau prinsipnya PDAM mengalirkan air-air bersih ke rumah-rumah warga nggak lewat saluran terbuka ya, mereka mengalirkannya lewat pipa gitu, karena memang lebih aman, terus jauh dari kontaminasi gitu ya. Jadi kalau misalkan aliran air PDAM dilewatkan dengan saluran terbuka kan nggak mungkin ya, itu akan beresiko terhadap aliran di saluran tersebut, karena dia terbuka itu jadi dia bisa lebih mudah terpolusi gitu ya. Makanya dipilih aliran melalui pipa yang lebih aman dan bebas polusi dari kontaminasi polutan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai tipenya, gitu ya, tipe aliran terbuka dan tertutup. Di sini kita akan membahas mengenai elemen geometrinya. Jadi di pembahasan mengenai elemen geometri ini akan dilihat bagaimana cara menghitung luas penampang, lebar permukaan, keliling basah, dan jari-jari hidrolik. Sebelumnya saya harap kalian juga familiar dengan notasi yang digunakan ya, misalkan luas penampang itu A, terus lebar permukaan itu apa, terus keliling basah itu apa, jari-jari hidrolik itu apa. Nantinya supaya nggak bingung ketika disingkat dan tidak ini juga tidak terlalu panjang juga. Jadi kalian bisa meningkat, misalkan lebar penampang ini A, terus habis itu keliling basah ini P, jari-jari hidrolik ini R, lebar permukaan ini misalkan T atau B besar. Gitu. Ini nantinya bisa kita pelajari di sini juga. Yang dimaksud dengan penampang saluran ini adalah penampang yang diambil tegak lurus ala aliran, sedangkan penampang yang diambil vertikal ini disebut penampang vertikal. Jadi kalau cross section itu biasanya terlihat bentuk elemen geometrinya seperti apa gitu. Jadi kalau channel cross section misalkan channel trapesium ya terlihat dari cross section ini bentuknya trapesium. Sedangkan kalau penampang vertikal ini biasanya terlihat panjang salurannya aja. Dengan demikian, apabila dasar saluran terletak horizontal, maka penampang saluran akan sama dengan penampang vertikal. Jadi di sini saluran buatan biasanya direncanakan dengan penampang beraturan menurut bentuk geometri yang biasa digunakan. Nah, sejauh ini di dalam praktek yang sering digunakan itu adalah bentuk-bentuk berikut ini. Jadi yang paling sering itu trapesium persegi 4, lalu terkadang juga ada segitiga, lingkaran, dan parabola. Jadi beberapa bentuk yang sering digunakan ini, dan nantinya yang akan sering kalian gunakan mungkin trapesium dan segi 4 ya. Jadi segitiga, lingkaran, parabola ini merupakan bentuk-bentuk yang khusus gitu ya, di mana memang
tidak semua tempat bisa menggunakan bentuk-bentuk ini, karena nanti dilihat juga dengan kondisi tanah di lokasi tersebut gitu ya, apakah sesuai dengan bentuk-bentuk yang cenderung ekstrim ini. Tapi kalau trapesium dan persegi 4 ini bentuk-bentuk yang cenderung umum dan bisa digunakan di berbagai tempat atau lokasi. Nah, ini bagaimana kalian menggunakan bentuk-bentuk tersebut, gitu ya. Jadi kalau trapesium ini seringnya dipakai di irigasi sama drainase. Kalau di irigasi itu karena menyerupai bentuk saluran alam ya, di mana di sini yang dimaksud saluran alam itu adalah sungai. Jadi kalau kalian lihat bentuknya sungai itu kan seperti sebenarnya seperti segitiga, tapi bawahnya itu nggak lancip gitu ya. Jadi kalau misalkan penampang sungai itu biasanya bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini kayak gini karena dia dari tanah gitu ya. Terus ada permukaan airnya. Nah, sama halnya dengan saluran trapesium, makanya yang paling mirip dengan bentuknya itu adalah susah sekali gambar pakai mouse. Nah, seperti ini contohnya saluran trapesium, makanya dia yang lebih sering digunakan karena paling mirip dengan saluran alam ya. Kemiringan tebingnya menyesuaikan dengan sudut lereng alam dari tanah yang digunakan untuk saluran tersebut. Sedangkan untuk lebarnya sendiri itu biasanya kalau di lapangan mengikuti lebarnya cangkul ya. Jadi karena bentuk penampangan trapesium ini biasanya kalau saluran irigasi memang materialnya dari tanah ya, jadi cuma tanah aja terus digali. Kecuali untuk saluran-saluran yang irigasi yang bagian cukup besar, misalkan dekat dengan sungai atau merupakan saluran sekunder, itu sudah mulai dilapisi beton. Gitu ya. Jadi kalau untuk saluran tersier yang dekat dengan sawahnya itu biasanya cukup digali saja tanahnya. Makanya untuk penampang trapesium yang saluran irigasi ini lebarnya biasanya paling kecil itu sesuai dengan lebar cangkul, kurang lebih 25 cm. Sedangkan untuk drainase ini juga macam-macam ya, materialnya bisa mau beton, semen, batu kali atau batu pasang gitu ya, sama tanah juga bisa. Sedangkan untuk bentuk penampang segi 4 atau segitiga, ini penyederhanaan dari bentuk trapesium, digunakan untuk saluran drainase yang melalui lahan yang sempit. Jadi seperti yang kalian tahu ya, bentuk trapesium sama persegi ini kan bedanya di bagian lebar atasnya ya. Jadi kalau trapesium itu di atas semakin lebar, nah kalau persegi kan gini aja gitu. Jadi terlihat bahwa untuk lahan-lahan yang sempit ini tuh lebih oke gitu ya. Jadi saluran persegi itu dianggap lebih oke karena dia nggak butuh lahan yang banyak. Sedangkan kalau saluran trapesium dia butuh lebar yang lebih besar sehingga tidak bisa untuk lahan-lahan yang sempit. Jadi untuk lahan-lahan yang sempit untuk menghemat tempat gitu ya, menghemat space, maka digunakanlah bentuk penampang persegi atau segitiga. Saya belum pernah sih lihat selokan bentuk segitiga. Paling biasanya kalau nggak persegi 4 ya ini ya setengah lingkaran ya. Untuk yang bentuk penampang lingkaran ini biasanya digunakan pada perlintasan jalan, disebut juga dengan gorong-gorong. Jadi kalau gorong-gorong ini, kalau lingkaran disebutnya culvert, tapi kalau kotak itu bisa disebut sebagai box culvert. Jadi gorong-gorong nggak selalu lingkaran, kadang persegi juga ada.
tergantung dengan kebutuhannya dan dimensi yang tersedia. Jadi jika butuh dimensi yang tidak tersedia di lingkaran, maka kita pakai persegi. Jadi karena gorong-gorong ini kita nggak bisa bikin sendiri, jadi pasti bentuknya itu adalah beton yang sudah jadi di lapangan itu tinggal pasang. Makanya ukurannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Jika yang kita butuhkan ukurannya tidak sesuai, tidak tersedia untuk bentuk lingkaran, maka kita bisa pakai yang bentuk persegi atau kotak. Nah, ini contoh elemen geometri penampang memanjang saluran terbuka. Jadi kalau yang melintang itu terlihat bentuknya. Untuk yang memanjang itu terlihat kemiringannya. Jadi bisa kalian lihat di sini ada saluran trapesium yang terisi sebagian gitu ya. Jadi ini penampang salurannya saluran terbuka karena tidak tertutup dan tidak terisi penuh juga. Di saluran ini kita potong penampang lintangnya, di mana kita bisa tahu bentuk salurannya adalah trapesium. Lalu kita potong penampang memanjangnya, di mana di situ kita bisa tahu kemiringannya berdasarkan sudut ini, dan juga panjang salurannya ya. Kalau misalkan ini memang dari awal sampai dengan akhir gitu ya, kita akhirnya bisa tahu L-nya berapa gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat kemiringannya, di mana dari kemiringan ini nantinya kita bisa hitung kecepatan salurannya gitu ya. Jadi memang ini cukup terlalu awal untuk memberikan persamaan kecepatan, tapi persamaan kecepatan itu biasanya ada koefisien ini dikali R dikali S. Jadi nanti di R-nya ini ada pangkatnya, S ini ada pangkatnya. Jadi di sini terlihat bahwa kecepatan itu sangat dipengaruhi oleh S atau kemiringan gitu ya, karena ada theta ini. Dan R itu adalah yang berhubungan dengan radius hidrolik. Jadi R ini adalah yang berhubungan dengan tinggi air di saluran tersebut. Ya. Jadi secara tidak langsung tinggi air dan kemiringan saluran itu mempengaruhi kecepatan aliran suatu saluran. Lalu di sini ada kedalaman aliran atau hydraulic depth, atau mungkin gampangnya ini tinggi air ya. Jadi dengan adanya notasi D tadi, jadi di sini karena kita punya kemiringan gitu ya, untuk mengetahui kedalaman airnya dengan keadaan miring ini, maka diperlukan cos theta. Jadi di sini ada D, ada Y. Jadi kalau Y ini adalah tinggi air berdasarkan sumbu X yang sebenarnya, gitu ya. Sedangkan D ini tinggi air yang dipengaruhi oleh adanya kemiringan dari saluran tersebut. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa tahu D sama dengan D sama dengan cos theta kali Y ini harusnya. Jadi Y sama dengan D dibagi cos theta. Jadi di sini ini harusnya cos theta dikali Y. Jadi cos D sama dengan D sama dengan Y dikali cos theta, atau Y sama dengan D dibagi cos theta. Duga atau stage ini adalah elevasi atau jarak vertikal dan dari permukaan air di atas suatu datum atau bidang persamaan. Ini jadi di sini adalah elevasi airnya dari datum. Jadi di sini adalah di sini ya. Ini datumnya ini.
Itu adalah elevasi muka air. Lalu lebar permukaan, ini adalah top width. Di sini kalau kalian punya saluran trapesium, itu akan berbeda lebar permukaannya dengan lebar salurannya. Tapi kalau kalian punya saluran persegi, lebar permukaan sama lebar saluran akan sama, karena kalian nggak punya bidang miring di samping-samping tebingnya. Ya. Jadi ini untuk trapesium. Jadi di sini ada T, itu ya, yang di atas ada air. Di sini ada yang namanya B. Sedangkan untuk persegi, di sini ada B, T-nya juga T sama dengan B. Jadi mohon maaf ini gambarnya jelek. Notasi yang digunakan biasanya T besar, atau kadang juga pakai B besar gitu ya. Jadi lebar permukaan ini bisa B besar, terus nanti lebar yang dasar itu B kecil. Seperti itu juga bisa. Kalau pakai T juga bisa. Jadi nggak perlu bingung. Sama halnya dengan ketika kalian menggunakan S untuk kemiringan, tapi kadang kemiringan juga bisa pakai I ya. Jadi nggak masalah. Cuman nantinya ketika kalian hitung, contohnya intensitas hujan itu juga biasanya pakai I. Jadi makanya biar nggak bingung, kemiringan itu dijadikan S, terus kalau untuk intensitas hujan itu tetap pakai I. Untuk lebar permukaan ini bisa pakai T besar, bisa juga pakai B besar. Luas penampang ini sudah tahu lah ya. Jadi luas penampang ini mengacu pada luas penampang melintang. Perlu dipastikan juga bahwa luas penampang yang dimaksud ini bukan penampang kosong ya. Jadi penampang yang sudah ada airnya. Nah, luas penampang ini adalah luas penampang basah ya. Jadi nantinya untuk menghitung A ini perlu diketahui tinggi airnya, gitu ya. Lalu ada keliling basah, ini penampang aliran yang merupakan aliran yang bersentuhan dengan air ya. Jadi misalkan kalian punya saluran, trapesium. Nah, ini saluran trapesium, terus ada airnya. Nah, untuk wet perimeter itu adalah di bagian ini ya, yang saya merahin. Nah, ini adalah wet perimeter, yaitu yang tersentuh oleh air. Lalu untuk menghitung A nantinya juga perlu dilihat bagian yang ini ya. Jadi ini untuk menghitung A atau luas permukaan basahnya. Jadi bukan dihitung dari ujung sini ke sini, tapi dihitungnya dari di mana ada air. Itu keliling basah dan luas penampang. Oh ya, dijelaskan di sini. Jadi dalam hal aliran saluran terbuka untuk keliling penampang basah ini adalah P. Terus untuk luas penampang ini adalah A. Terus untuk lebar permukaan ini adalah T. Jadi kalau di sini lebar bawah itu pakai T besar, lebar atas itu pakai T besar. Tapi kalau yang lebar bawah pakai T kecil, lebar atas ini bisa juga pakai B besar. Gitu. Jadi penamaan itu sebenarnya bebas, yang penting kalian nggak bingung aja. Lalu ada keliling basah, ini yang warna hijau, terus luas penampang itu yang terisi air. Jadi di sini ada bidang kosong gitu ya. Jadi dari tinggi saluran ke
dasar ke permukaan air ini adalah jagaan ya, atau freeboard. Jari-jari hidrolik ini dapat diukur langsung, tapi sering juga dijadikan perbandingan gitu ya. Jadi rumus gampangnya itu adalah R sama dengan A dibagi P, di mana A ini adalah luas, P ini adalah keliling dasar. Jadi R ini adalah jari-jari hidrolik, di mana dia adalah jari-jari bukan jari-jari yang digunakan di lingkaran, tapi dia lebih ke hydraulic radius, ya, radius dari air yang ada di permukaan tersebut. Jadi ketika kalian punya nilai A dan nilai P, maka secara tidak langsung kalian sudah bisa mendapatkan nilai R-nya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini ada rumusnya, R sama dengan A per P. Kalau salurannya itu berupa misalkan segi, trapesium, gitu ya. Tapi kalau lingkaran, kalian simply pakai G per 4 aja, karena rumusnya akan sama ya. Jadi, untuk lingkaran, ini dalam asumsi bahwa kita salurannya terisi penuh, gitu ya. Bisa juga pakai P per D kuadrat bagi 4, ini luas lingkaran, P per D, P kali D, ini luas keliling, gitu. Jadi dicoret, P-nya dicoret, D-nya dicoret 1, terus P-nya dicoret, D-nya dicoret, berarti tinggal D per 4. Jadi cari-cari hidrolik dari lingkaran atau saluran dengan penampang lingkaran itu adalah D bagi 4. Untuk kedalaman hidrolik ini ada D besar. Kalau tadi itu jari-jari hidrolik itu A per P ya. Kalau kedalaman hidrolik ini A per T atau A dibagi lebar. Jadi di sini kalau misalkan saluran kalian itu persegi nggak masalah ya. Jadi kalau saluran persegi itu sama aja kayak A sama dengan D kali A, ya kan? Nah, di sini kita cari D itu sama dengan A. Kemudian kita nyari H karena T kita itu sama dengan B. Ini jika salurannya bentuk persegi ya, itu persegi panjang atau persegi aja. Nah, untuk rumus D sama dengan A per T ini sebenarnya lebih general karena nantinya di rumus trapesium itu nanti akan dibuka ya antara nilai B dan nilai T-nya. Jadi kalau untuk trapesium itu nanti akan berubah nilai T-nya itu yang atas ini, makanya digunakan nilai D ini. Sedangkan kalau untuk segi itu nanti ini kan udah langsung dikali H ya. A sama dengan dikali H, terus untuk D, di mana D ini adalah H. Jadi A dibagi tuh, ini nggak perlu bingung kalau salurannya itu adalah persegi. Ada yang namanya faktor penampang untuk perhitungan aliran kritis. Ini adalah perkalian dari luas penampang aliran A dan akar dari kedalaman hidrolik. Ini biasanya yang digunakan itu adalah nilai Z. Kalau kalian punya saluran trapesium, biasanya dikasih tahu Z sama dengan berapa gitu. Jadi ada faktor penampangnya. Saya pakai 1 aja biar mudah gitu. Perkalian
untuk penampang aliran dipangkatkan dua belah dan dari jari-jari hidrolik. Seperti yang lihat di tabel ini, jadi untuk faktor penampang dari masing-masing geometri ada di sini cukup rumit, tapi yang penting kalian tidak bingung antara notasi-notasi yang ada di sini ya. Jadi ada yang pakai P, ada yang pakai B, ada yang pakai H. Ini semoga kalian tidak bingung. Karena di sini sudah cukup jelas, karena dijelaskan juga ketika lebarnya T, gitu ya. Kalau di saluran persegi panjang ya P. Jadi ada itu yang namanya T. Sedangkan untuk yang di trapesium, T itu bisa dihitung dari B plus 2 ZH, gitu. Dimana Z-nya ini merupakan ini ya, kemiringan dari tebingnya. Jadi ini bisa kita ketahui juga menghitung Z-nya seperti apa, atau biasanya Z itu diketahui dari soal supaya tidak harus mendesain Z-nya sendiri, sehingga tinggal masukkan saja perumusan Z-nya. Jadi ini cukup penting tabel ini karena mencakup seluruh geometri ya. Meskipun yang sering kita gunakan nantinya hanya persegi panjang dan trapesium, yang bagian paling atas itu di penampang 1 dan 2 saja yang sering digunakan. Kalau lingkaran itu seringnya di saluran tertutup gitu ya. Jadi di sini mungkin kita tidak terlalu banyak dulu membahas tentang lingkaran. Bagaimana dengan penampang saluran lebar sekali? Ini adalah kasusnya ketika kita punya saluran malam. Jadi bukan saluran yang kita buat, tapi yang dibuat oleh alam yang tidak ada. Contohnya sungai ya. Jadi kalau kalian tahu sungai itu biasanya lebarnya itu lebar sekali sampai kalian butuh membuat jembatan untuk melewatinya. Contohnya ya kalau misalkan sungai tersebut memang memotong dua jalan. Jadi di sini misalnya ada contohnya di sini ada sungai gitu ya. Jadi sungai ini adalah sungai yang memotong dua desa, gitu ya. Di sini desa A, sini desa A, sini desa B. Nah, ketika mau menyeberangi desa A ke desa B, di sini pastinya perlu kalian buat jembatan ya. Nah, dengan dibuatnya jembatan ini menandakan bahwa sungai ini cukup lebar kan ya. Jadi tidak bisa hanya dibuat misalkan sungainya di ya nggak bisa kalau mau lewat sungai ya mau harus pakai jembatan maupun mau jembatan yang kecil atau besar itu digunakan. Nah, dengan adanya jembatan ini otomatis sungai tersebut akan ini ya dihitung misalkan lebarnya terus habis itu kedalamannya berapa lalu debitnya besar apa gitu ya untuk bisa kita mendesain jembatan ini aman dari sungai tersebut gitu. Karena kita perlu memperhatikan tinggi muka air di sungai, terus arah tinggi muka air dan jembatan kayak gitu. Nah, di situ perlu dipakai rumus ini ya untuk penampang saluran lebar sekali. Kenapa lebar sekali? Jadi dia dikatakan lebar sekali karena memang misalkan di sungai ya. Biasanya proporsi antara lebar dan kedalamannya itu sangat jauh ya. Jadi misalkan ini H, ini B. B-nya itu bisa sampai mungkin 10 kali H gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan lebar sekali, makanya rumusnya juga akan berbeda ya. Karena untuk saluran yang kita buat itu merupakan saluran yang merupakan saluran yang lebar sekali. Jadi di sini kalau
lebarnya jauh lebih besar daripada H atau Y, itu merupakan penampang saluran lebar kali. Jadi biasanya sungai itu pakai rumus ini. Jadi di sini ada keliling basah yang disamakan dengan lebar saluran. Jadi kalau kalian lihat saluran yang lebar kali itu seperti ini salurannya. Terus di sini kan ada air. Nah, dari sini kita bisa lihat ini Y-nya ya. Y-nya. Terus ini tuh B-nya. Nah, kalau di sini luas penampang basah itu kan normalnya itu kan luas penampang basah. Misalnya ini B kali Y. Nah, kalau misalkan B dikali Y, terus ada P keliling basah. P itu berarti B ditambah 2Y. Di sini kita lihat kalau B-nya besar sekali, otomatis Y-nya itu nggak terlalu pengaruh ya nilai P ini. Jadi karena B-nya jauh lebih besar daripada Y, maka P ini akan lebih mendekati nilai B gitu ya. Karena Y-nya sebenarnya ini difference gitu. Jadi kalau misalkan Y-nya ini cuma 2 meter, terus Y-nya ternyata 20 meter ya, dan P ini sama dengan 20 ditambah 4 gitu ya. Jadi nggak kecil gitu. Apalagi kalau untuk sungai yang panjang sekali, misalkan yang biasanya yang di tugas jembatan itu sungainya lebih dari 60 meter lebar. Sedangkan kedalamannya itu ya sekitar 5 meteran. Jadi nggak terlalu membuat perbedaan, makanya di sini ada perbedaan dalam penggunaan rumus gitu ya. Jadi di sini jadi di sini A sama dengan B itu di mana P sama dengan B, maka dijadikanlah nilai R itu sama dengan AP, tapi AP-nya kalau A itu PP dikali Y, terus PP itu PP ditambah 2Y. Nah di sini kita bisa lihat PP kali D dari BB gitu ya, karena Y-nya harus sesuai dengan D. Saya tinggal D. Jadi R itu bisa sama dengan D. Ini adalah tinggi air. Jadi untuk nilai R sama AP, kalau di penampang saluran dasar sekali R itu disamakan dengan D atau tinggi air. Ini maksudnya P kali Y ya, bukan BB kali BB kecil. Nah ini BB kali Y. Oke. Lalu kita masuk ke definisi aliran. Kalau tadi kita sudah membahas geometri dari saluran, kita masuk ke definisi aliran. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan dari kalian pada yang 11. Saya persilakan. Ya, silakan. Yang untuk penampang saluran lebar sekali tadi hanya berlaku di bentuk segi 4 saja. Karena penampang saluran yang lebar sekali itu biasanya sungai. Jadi sungainya itu semacam di ini ya, disederhanakan bentuk-bentuknya dianggap persegi. Kayak gitu.
untuk kalian mendesain saluran nanti nggak bisa pakai itu ya, jadi nggak boleh pakai saluran yang lebar sekali tadi ya, kecuali memang ceritanya kalian disuruh menghitung sungai. Nanti waktu kalian gunakan di mata kuliah teknik sungai, kalau di mata kuliah teknik sungai kalian bisa pakai pendekatan seperti itu, penyederhanaan seperti itu, karena saluran yang kalian bantu adalah sungai yang memang pasti lebarnya itu jauh lebih besar dibandingkan kedalamannya. Kalau di saluran buatan kayak yang kalian buat misalnya saluran drainase, saluran sanitasi nantinya, kalian tidak bisa pakai penyederhanaan itu karena biasanya B-nya itu sama-sama dengan atau B dua kali kayak gitu. Jadi antara lebar sama kedalaman enggak beda jauh, sama yang B sama dengan 10 kali gitu atau 5 kali itu enggak. Jadi itu nanti akan kalian gunakan ketika kalian jauh buah sungai gitu ya, saluran alam. Seperti itu. Ada lagi? Permisi Bu. Ya. Jadi tanya mengenai Bu, saya kurang dari jari-jari hidrolik Bu. Cara dari kalian ya. Jadi kalau jari-jari hidrolik ini kalau misalkan lingkaran kan kalian mau ada jari-jarinya ya. Nah, sedangkan kalau jari-jari hidrolik dari penampang yang lingkaran itu tuh dikatakan dalam R juga, jadi sama dia sama-sama kayak lingkaran R juga. Di sini yang merupakan di jari-jari hidrolik ini, jadi ada yang namanya pendalaman hidrolik, ada yang namanya jari-jari hidrolik. Kalau pendalaman hidrolik itu cenderung memang lebih ke kedalaman airnya. Sedangkan kalau di jari-jari hidrolik itu dari titik tengah kedalaman tersebut, misalnya ada misalnya ini ada penampang ya. Nah, jari-jari hidrolik itu ya dari tengah ini ke bagian yang keluar dari penampang tersebut yang terisi air. Jadi prinsipnya sama seperti kalau lingkaran itu punya jari-jari ya. Cuman bedanya ini dia akan dari jari-jari saluran, jari-jari hidrolik dia merupakan dia memperlukan bagian dari saluran yang terisi oleh air. Jadi jari-jari hidrolik dari situ awalnya jadi sama konsepnya sama seperti jari-jari lingkaran, memang bisa digunakan di ini ya, karena di perantaraan lain sebenarnya juga ada sama dengan jari-jari lingkaran, karena memang ini bukan jari-jari penampangnya, tapi jari-jari dari air yang di penampang tersebut. Seperti itu. Radius hidrolik ini dia sebuah range mana air terisi di saluran tersebut yang dijauh dari tengah saluran tersebut. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Tapi R ini dari turunan R itu bisa sama-sama dengan A per D ya. Jadi dari sini bisa dilihat bahwa R itu ya. Jadi R itu sama dengan A per D. Misalnya ini ada turunannya apa enggak? Ya, jadi untuk nilai R itu sama dengan A per D, mana ini A itu adalah luas, P itu adalah lingking di perimeter pasnya. Jadi di sini bisa kita lihat dari hidroliknya. Kalau dalam gambarnya ini memang tidak digambarkan, memang sulit ya menggambarkan dari hidrolik
bukan seperti dari lingkaran yang kita tahu dari sana dari bagian berapa tidak itu karena kalau dari nama persegi panjang pun nanti ada dari ketika itu akan menjauh ke jarak yang beda antara ketika masuk ke bagian luar salurannya itu akan jarak yang berbeda dari yang jarak jauh dari tema itu ke bagian luar jadi pengenalan airnya kayak gitu. Bisa diterima. Yang penting dari itu RR sama dengan APP. Jadi sebenarnya nggak perlu pusing-pusing dari penurunan-penurunannya karena ketika tahu ya penilaiannya langsung dimasukkan nilai A jadi P-nya tersebut. Kalau di sini pilihan umumnya agak rumit tapi sebenarnya cuma rumus A semakin lama rumit juga semakin jadi cenderung terlihat kayak bermain-main yang ini sebenarnya ya lagi apakah kamu jawab? Jawab. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan saya lanjutkan ke titik. Mungkin kalau belum ada karena sama-sama punya waktu sebentar, saya lanjutkan sampai titik yang selanjutnya tadi teman-teman selanjutnya itu. Nah, untuk debit atau dibaca ini disimbolkan dengan di kalian juga sudah tahu ya sudah sering pakai mungkin waktu mencatatkan dari mereka juga bahas debit. Apabila penerapan masa gunakan ada M1 sama dengan M2 yang kita baca awal ya. Jadi M1 ini adalah kali asal kali dan M2 itu 2 kali awal IP 2 ya ada MM itu jumlah massa cairan satuan waktu jadi satuannya kilogram ya. V itu kecepatan, I itu nama sebenarnya dan rho ini adalah kerapatan cairan. Di sini jumlah massa cairan bersama waktu dari antara lainnya itu kalau ada kebocoran harusnya sama. Jadi jumlah massa cairan yang masuk sama dengan massa cairan yang keluar. Jadi ada dengan keluar. Nah, untuk yang rapatannya tetap, jadi O-nya tidak berubah, itu rasa dengan yang juga. Jadi yang saya makan yang namanya, maka yang berbeda mungkin adalah luas tanahnya sama kecepatan airnya. Di mana di sini debitnya harus sama ya karena jika kalau tidak ada bocoran ini ya kondisi idealnya maka asa kali itu sama dengan kali segalanya ini sama dengan kali ini merupakan pemahaman kontinuitas jadi dalam bentuk debit dari satu gampang lain ya itu sampai ini yang sama dengan out mana yang berbeda adalah mungkin ketika penampilannya kata airnya kan berbeda sama halnya dengan ketika kecepatannya berubah mungkin kemungkinan cuacanya penampilannya yang berubah gitu jika tidak ada bocoran. Selain debit ada velocity ya kecepatan. Jadi sama dengan kali-kalian. Debit itu geometri salurannya luas lapang. Nah, V ini adalah kecepatan. Jadi kalau kalian lihat saluran yang tidak rata itu berarti kecepatan
nol. Jadi mungkin nah ini perkatanannya. Jadi karena kata ini sama dengan debit lagi A, ini kaitan dengan itu sama dengan kali A, jadi saling menghubungkannya. Nantinya untuk menentukan kata ini ada beberapa persamaan ya. Ketika kalian tidak mengetahui penampangnya atau kalian ingin mengira-ngira penampangnya sesuatu perkataan, tapi kalian debitnya itu belum tahu ya, kalian menjelaskan tanpa mengetahui debitnya itu bisa dijelaskan bentuk salurannya dan kemiripannya itu bisa dikirakan katanya berapa debitnya. Lalu mengetahui luas penampangnya, misalkan ingin mengetahui debit yang alir, tapi sudah tahu pasangannya. Dari kata-kata kita tahu nggak ke luar namanya ada unsur-unsur luar tampang di kata-kata tersebut. Ya, harus kita bisa hitung debitnya. Jadi debit sepadan dengan uang saling. Berikut ini adalah pembagian peraturan terkenal. Jadi misalkan ada saluran, terus ada air yang mengalir. Nah ini adalah dasar salurannya. Bisa dilihat bahwa bagian peraturan juga nggak ragam ya. Ini bisa kalian lihatkan nanti kalian melakukan praktikum. Jadi jika kalian ada dimana kalian meninjau perkataan di kedalaman 0,2 terus 0,6 sampai 0,8 ya. Ini adalah perbandingan parameter itu kalian mengetahui kata masing-masing titik ini. Nah, nantinya kata tidak ada sama ya. Ketika titik 0,2 yang dijelaskan itu akan berbeda dengan titik 0,8 dan titik 0,66. Jadi ini tidak akan sama karena sebenarnya perkataan terus ini. Di mana dia 0 ketika berada di dasar permukaan saluran. Jadi semakin atas dia semakin besar harusnya. Sehingga nantinya kalian lihat di praktikum kalian di awal saluran dengan teorinya. Jadi seharusnya memang setiap tanaman itu memiliki sekarang rasanya yang beda. Karena hal itu, di sini hanya ada poin-poin yang ditanyakan. Siapa saja yang kecil-kecil tadi Bu? Ini biar vertikal Bu. Semisal berarti ini juga kan biasanya di kanan itu ada di dua Bu. Jadi segitiga Bu. Iya betul. Jadi kalau di horizontal, jadi ini kan vertikal. Biar horizontal dia juga mendarat. Dia tidak sama dan dekati penambang itu biasanya katanya yang paling kecil. Jadi kalau kita lihat di atas ya sama ada. Jadi ini kita lihat ya saluran khusus ya di atas ini. Nah ini kan dinding-dindingnya ya. Nah air itu mengalir. Ini kita lihat. Nah di sini barang pakaiannya titiknya akan seperti ini maunya akan seperti ini. Jadi di sini dia yang paling kecil karena dindingnya. Nah dia paling besar dari bagian salurannya. Jadi kalau kita lihat di atas, ini kan kalau yang sini kita lihat di
samping kalau dari atas sebenarnya kebiasaan seperti kayak gitu. Jadi berbeda, tapi sebenarnya memang kecepatan 0 itu mendekati permukaan dari saluran tersebut. Apa jelas? Baik, jelas, terima kasih. Ya, jadi salah dari kurva ini adalah maknanya perbedaan di sebaran kecepatan yang jadi diindahkan kecepatan itu berdasarkan perubahan luas. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kecepatan tersebut memang sebarannya tidak sama ya di setiap perjalanan. Jadi yang jauh-jauh ini adalah luas permukaan basahnya ya di A. Jadi A ini yang berhubungan dengan D adalah jadi bisa dilihat bahwa gerakannya itu kecil, maka misalkan dia menjauh dari atas sampai dengan 10 meter. Nantinya akan dilihat bahwa seiring dengan berjalannya tinggi air tersebut, maka air akan menambah, maka itu akan menambah kecepatannya. Jadi makanya di setiap halaman memiliki kecepatannya. Mungkin sampai kriteria aliran dulu ya hari ini. Jadi saya lanjutkan sekarang mengenai kriteria aliran. Jadi ini tadi sudah sempat mention pada aliran seragam dan seragam juga. Jadi di sini ada aliran tetap dan tidak tetap. Jadi kriteria aliran ini dibedakan tetap dan tidak tetap ini berdasarkan penempatan terhadap waktu. Jadi kalau kita lihat kesamaannya, delta P juga dibagi sama 0, yang artinya perubahan paparan terhadap perubahan waktu itu adalah 0. Gimana? Setiap waktu berubah kata itu sama. Jadi ini dinamakan angka. Sebaliknya kalau di perubahan waktu kecepatan yang sama, misalkan di T sama dengan sama dengan 0 di waktu awal, V-nya 0. Terus V sama dengan 1 itu V-nya 2 sama dengan S. Terus V sama dengan 2 itu naik lagi di pasangannya 3 meter per second. Nah itu berarti air tidak tahap. Nah dia berdasarkan waktu. Ya, jadi perubahan ini kan tentunya ini ada delta T, ini ada delta P. Jadi delta P tidak sama 0. Ini berarti yang ini. Jadi kalau delta P sama 0, misalkan di T1 T2 nya sama, itu berarti lalu ada lagi yang namanya stabilitas. Jadi kalau yang tetap dan tidak tetap itu berdasarkan anuan waktu. Jadi tinjau pada perubahan waktu, kita tinjaunya di waktu sama awal mulai salah satu titik. Terus kita tinjau lagi ketika setelah 5 titik apakah pasangannya sama. Ternyata sama itu kecepatan itu berarti ada kalau berubah itu ada. Kalau seragam ini tadinya berdasarkan perkembangan. Jadi di satu waktu yang sama. Jadi satu waktu yang sama maka kita punya saluran dengan panjang. Ini kita coba misalkan ini salurannya
terus alirannya mengalir ke sini. Nah, di sini kan ini ada x x0, x1, 2, 3, 4. Nah, ketika misalkan pakai 5 titik dari mulainya aliran ya. Kita tinjau catatan titik-titik 1 di sini. Terus waktu yang sama kita tinjau di titik 4. Ternyata di sini kecepatannya itu 2 meter per detik. Tapi di sini kecepatannya itu ada 19 meter per detik. Nah, ini dinamakan aliran ini tidak seragam ya. Jadi dari sini kita lihat bedanya yang di aliran tidak seragam karena ada perubahan kecepatan di perubahan lokasi SM jarak. Jadi di satu waktu yang sama kita tinjaunya di titik yang berbeda. Kalau misalkan di titik yang berbeda ini sama 2 meter, ini 2 meter, ini juga 2 meter per detik, itu berarti alirannya seragam di satu waktu yang sama. Sedangkan aliran perantara itu di waktu yang berbeda, jadi dia berbeda. Kalau ada seragam di waktu yang sama, dia berbeda di titik yang berbeda. Nah, kira-kira bisa dimengerti nggak aliran perantara tidak seragam dan tidak seragam perbedaannya? Kalau kalian berarti iya ya. Atau ada yang masih bingung? Oke. Ya, aliran tetap dan seragam itu bisa disebut sebagai aliran aturan. Jadi aliran tetap dan seragam ini berarti kecepatan alirannya tidak berubah di setiap waktu dan setiap tempat. Jadi itu terus dan ini bisa disebut sebagai aliran aturan. Sedangkan yang tidak seragam ini bisa disebut sebagai aliran berubah, tapi berubahnya bisa lambat tahun saja cepat ya. Jadi nanti bisa dibedakan antara aliran berubah tahun dan aliran berubah dengan cepat. Ini adalah dua tipe aliran tidak seragam. Untuk pembahasan ini kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin hari ini kita sampai di sini dulu membahas mengenai aliran seragam dan tidak seragam dan tidak seragam.